Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, Terpujilah Engkau ya Allah di dalam Tuhan Yesus. Terpujilah karena kasih setiamu atas hidup kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah tercurah dalam kehidupan umat miliknya. Amin. Kita sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik Buddha maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikian sabda Tuhan yang mendasari ibadah kita saat ini. Mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan oleh firman-Nya,
Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak mencari kepentingan diri sendiri dan seterusnya. Pertanyaannya, bagaimana dalam praktek hidup kita hari lepas hari? Apakah kita benar-benar sudah bisa mengasihi dengan segala ketulusan hidup kita? Apakah kita tidak hanya mencari kepentingan diri pribadi? Mari pertanyaan itu kita jawab di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersuka cita karena penyertaan, bimbingan dan berkat dari Tuhan. Malam hari kami boleh beristirahat, boleh melakukan berbagai macam aktivitas. Dan saat ini Tuhan berkenan kepada kami, mempertemukan kami tempat ibadah ini. Kami ingin membangun ibadah. Kami ingin memuji membesarkan nama-Mu. Ya Allah, biarlah semuanya ini boleh terjadi karena berkat dari Tuhan. Kami sadar bahwa hidup kami ini penuh kekurangan, salah dan dosa ya Tuhan. Karena Tuhan ampunilah kami, layakkanlah kami. Saudara-saudara kami yang saat ini tidak dapat bersama-sama dengan kami, berbagai macam aktivitasnya, janganlah mereka sertai dan berkatilah ya Tuhan. Demikian Bapa di surga, doa kami. Semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah pijak mata kami. Amin. Dari bacaan 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kembali kami datang untuk mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Di pagi yang indah ini kami boleh bersama-sama hadir di rumah ini untuk melakukan ibadah kepada-Mu. Kami telah memuji-Mu ya Tuhan. Kami pun telah menyembah-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu sebagai makanan rohani kami pagi ini. Bimbing kami ya Tuhan, buka hati setiap kami ya Tuhan, sehingga firman yang kami dengarkan bisa kami terima dengan baik dan bisa kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sebentar lagi akan mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kami yang kami cintai, yaitu Bapak Agus Wasono. Urapi beliau dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, sehingga yang disampaikan hanyalah kehendak-Mu saja. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Demikian sabda firman itu. Rupa-rupa karunia, tetapi satu roh.
Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata kepada dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Sampai di sini pembacaan firman. Mari kita sambut dengan jemaat dengan 52 ayat 1 saja. Bapak yang dikasihi Tuhan, itu yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saat itu begitu ramai tentang berbagai macam karunia, rupa-rupa karunia yang terjadi dalam kehidupan jemaat. Dan jemaat mengalami sebuah kebingungan. Maka Rasul Paulus menyampaikan bahwa sebenarnya tiap-tiap orang itu mendapatkan karunia secara khusus. Tiap-tiap orang. Artinya setiap pribadi itu mendapatkan karunia, mendapatkan anugerah, mendapatkan talenta dari Allah secara istimewa. Satu dengan yang lain tidak sama. Semuanya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah secara pribadi.
Makanya saudara-saudara, setiap pribadi, setiap orang itu memiliki keistimewaan, memiliki keunikan masing-masing. Setiap orang, panjenengan, saya itu memiliki ciri khas, memiliki keistimewaan, memiliki keunikan yang sangat berbeda satu dengan yang lain. Sehingga karena memiliki secara pribadi, mestinya kita tidak perlu takut, tidak perlu minder, tidak perlu saya nggak bisa. Setiap pribadi memiliki keunikan, memiliki kebisaan masing-masing. Ada orang yang mendapatkan anugerah dari Tuhan, suaranya begitu merdu. Yang lain belum tentu. Ada orang yang pinter nyanyi, ada orang yang pinter ngomong, ada orang tidak suka ngomong tapi suka kerja, ada orang yang seneng ngomong tok tapi gak tahu nyambut gawe. Nah, itu ciri khas masing-masing. Gereja di Warujayeng dengan gereja di Ngronggot beda. Gereja di Warujayeng dengan Nganjuk siji beda. Sama-sama namanya Pak Agus beda. Mbak Yeni punya ciri khas gitu ya. Apa Pak? Pasti ciri khasnya istrinya orang ini. Suka ngomong, suka bekerja. Wah. Anaknya senyum-senyum. Setiap orang sekali lagi punya keistimewaan, punya ciri khas masing-masing, punya kebisaan masing-masing. Itu adalah pemberian Tuhan, karunia dari Tuhan. Warga Warujayeng yang suka voli selain dia, siapakah? Pemain tunggal nih Pak. Kan tidak sama. Saya tuh semua olahraga seneng walaupun gak bisa. Nah, tapi punya kesenangan ya, beda. Ono sing gak iso yo gak seneng. Saya semua olahraga itu hampir semua seneng. Dan kalau saya main tidak pernah menang. Tapi saya seneng. Mosok pendito menangan. Alasannya kan begitu kan. Ya. Semua orang punya ciri khas, punya kebisaan, punya talenta, punya kekhususan pribadi. Dan itu adalah anugerah dari Tuhan. Orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus itu pun anugerah dari Tuhan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Orang menjadi Kristen itu kalau Tuhan tidak menggerakkannya tidak bisa. Kalau Tuhan sudah berkarya, kalau Tuhan sudah berkehendak, semuanya bisa terjadi.
Kita yakini bahwa Tuhan itu membimbing, memimpin setiap pribadi. Bahkan ayat yang ke-11, tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Itu tergantung kepada Tuhan. Kan dulu itu sering kita dengar GKJW gak ono roe. Boleh gak ono roe berarti gerejanya tutup. Tuhan sudah tidak berkarya. Kalau sudah tidak berkarya kan berarti gerejanya sudah nggak ada. Apa lek roe kudu ngomong-ngomong. Lek ono roe mesti tepuk tangan. Dah. Ada saatnya orang itu harus sidem permanen, orang harus benar-benar khusyuk. Tidak semua nyanyian harus pakai tepuk tangan. Ayem ning Gusti, mosok tepuk tangan. Mari kita bersukaria, itu tepuk tangan ora apa-apa. Ya. Semua memiliki ciri khas masing-masing. Bagaimana orang beribadah, bagaimana orang mengungkapkan rasa tanggung jawabnya kepada Tuhan. Selain Pak Parti yang suka membuat video, siapa lagi? Gak ada? Ada. Cuma sungkan dari Pak Parti. Kan punya ciri khas masing-masing. Kalau saya video aja bisa, tapi hasilnya bu. Ya. Setiap pribadi, setiap orang dikaruniai oleh Tuhan sesuatu yang khas. Waktu saya melayani ibadah keliling, perjamuan keliling, dulu orangnya sehat, terus karena sakit sehingga hanya bisa tidur di rumah. Saya tanya, Mbak, tasik imut kali kula. Tasik Pak Dito. Lho napa sing diimuti? Budake opo? Ada ciri khasnya ya. Ada ciri khasnya. Masih ingat dengan saya? Oh ingat Pak. Apa yang diingat? Kumisnya. Kumisnya warnanya 3. Hitam, putih, sama abu-abu. Semua memiliki ciri khas masing-masing. Dan itu tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Dan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap pribadi mestinya dipakai untuk kehidupan bersama, bukan dinikmati secara pribadi. Apa yang sudah kita terima dari Tuhan mestinya untuk kepentingan bersama. Kenapa? Karena kita hidup sebagai makhluk sosial, makhluk yang tergantung dan menggantungkan hidup kita kepada yang lain. Kita tidak bisa hidup sendirian. Kita hidup bertetangga, kita hidup dengan umat yang lain. Sehingga bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan bagaimana hubungan kita dengan sesama. Kalau dalam bahasa Arab apa bahasa apa itu? Hablum min Allah, hablum min nanas.
wallau hablum minan nas. Ya. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan bagaimana hubungan kita dengan sesama. Orang oleh hidup kita itu hanya seperti kamu karo Gusti Allah tok, tidak bisa. Bagaimana kita menjadi orang yang benar-benar taat kepada Tuhan dan bagaimana itu kita wujudkan hubungan kita dengan sesama. Tidak boleh kita itu hidup egois hanya untuk kepentingan pribadi. Seperti mau gak kelarani wong liya, apa iya? Seperti hubungan aku karo Gusti Allah tok, aku gak butuh tonggo, ndak bisa. Kadang-kadang ada orang atau pemahaman orang dikatakan baik itu ketika mati. Buktinya apa? Lek sing layat akeh berarti wonge apik. Itu kadang-kadang kan begitu ukurannya. Pas mati gak ada sing layat. Wow, pancen wonge. Tapi kecuali pas corona beda ya. Dulu ukurannya ketika situasi biasa bisa dilihat ketika orangnya meninggal atau ketika orangnya punya gawe. Ya, meninggal sing layak akeh, oh berarti wonge apik. Bisa juga pas punya hajat, oh jeng teko akeh. Kemarin yang datang jelas aku ora teko. Saya tidak boleh datang sama Mas Haryanto. Pak Dito dengan watuk penggerion awal. Ya. Jadi bagaimana itu benar-benar terwujud dalam hidup kita? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan bagaimana hubungan kita dengan sesama, dan apa yang sudah kita terima dalam hidup ini bermanfaat bagi yang lain. Karena itu saudara-saudara, yakin saja, percaya saja bahwa panjenengan memiliki keistimewaan, memiliki keunikan, memiliki sesuatu yang sungguh luar biasa yang semuanya berasal dari Tuhan. Jangan pesimis, jangan khawatir, yakin saja Tuhan memberikan sesuatu yang istimewa dalam hidup saudara. Dan biar sesuatu yang istimewa itu saudara pergunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Percayalah, yakinlah, Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Kita mengambil satu dulu berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh menyapa kami, menegur kami, mengingatkan kami, bahkan memberkati kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu ya Allah dalam hidup kami.
kita bersama-sama berdoa. Ibadah dari awal sampai saat ini boleh terjadi, kami yakin semuanya merupakan rencana dan kehendak Allah. Bapak akan menyerahkan kepada jemaatmu di tempat ini. Biarlah Tuhan menuntun, menyertai, tetap bersinar, tetap menyalakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan di sekelilingnya. Terima kasih ya Tuhan, dan serahkan anak-anakmu yang dalam pendidikan. Tuhan sertai, Tuhan berkati, berikan kepandaian, kebijaksanaan, juga pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami boleh kami lakukan dengan kesungguhan hati penuh dengan tanggung jawab. Bapak, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang berita sakit, baik di rumah sakit, di rumah, ataupun saat ini bisa bersama-sama dengan kami. Kami serahkan antara lain Ibu Riono, kondisi kekuatan kesehatan terganggu karena sakitnya. Tuhan ada di tengah-tengah hidupnya, melakukan mujizat menjamahnya sehingga mendapatkan kekuatan dan kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Bangsa negara kami, para pemimpin kami, Tuhan berikan tanggung jawab, keadilan, kejujuran, dan usaha terus yang dilakukan untuk memutus mata rantai COVID-19 biarlah boleh berjalan dengan baik. Kami dukung, kami bersama-sama mengguyurnya. Terima kasih Tuhan, Engkau mengampuni akan segala kurang salah dan dosa kami. Inilah doa kami yang semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kehendak atas kami. Amin. Bahasanya kita mengucap syukur pada Tuhan di pagi hari yang indah ini, berupa persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, ada dasar firman yang kita ambil dari Rom 12 ayat yang pertama demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Engkau selalu memberi kekuatan kepada kami semua, sehingga di pagi hari ini ya Tuhan kami bisa berkumpul bersekutu untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, Engkau sudah memberkati hidup kami masing-masing,
baik berkat jasmani maupun rohani Tuhan. Tuhan, berkat jasmani kami yang kami ambil sebagian, yang di pagi hari ini kami kumpulkan Tuhan, sucikan dan kuduskan ya Tuhan persembahan ini, sehingga persembahan ini berguna Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu, khususnya di Beban dan Wonojaya. Bagi mereka yang sudah mempersembahkan Tuhan, kiranya memberkati berlipat ganda. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami Tuhan yang mengelola persembahan, kiranya Engkau sendiri yang memberi roh kebijaksanaan Tuhan, sehingga apa yang dilakukan semuanya hanya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, ajarilah kami untuk mempersembahkan tubuh dan jiwa kami untuk persembahan yang itu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, duduklah di tempat ibadah yang ayuh padanya dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah tercurah dalam kehidupan umat miliknya saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Mengasihi.